Om Swastiastu. Halo Sobat History, kembali lagi bersama saya Igusti Ayu Sriwedani, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 6. Kali ini saya akan membawakan sebuah ulasan dari artikel yang telah saya baca. Tugas ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti ujian praktik sejarah Indonesia. Artikel yang saya ulas berjudul Keserakahan VOC dari www.kompasiana.com dan jurnalisnya yaitu Faris Sani Adira. Siapa sih yang gak kenal dengan VOC? VOC atau singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie merupakan kongsi dagang dari Belanda yang berawal dari penggabungan antara kongsi-kongsi dagang Belanda yang datang ke Nusantara. Pada awalnya, motif VOC datang ke Indonesia itu hanya untuk mencari rempah-rempah dan komoditi lain yang banyak ditanam di daerah timur. Namun seiringnya berjalan waktu, tujuan VOC malah untuk mencari daerah jajahan dan memperluas wilayah sehingga keuntungan pun semakin bertambah. Kedatangan VOC disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Bahkan Pangeran Wijaya-Karma sampai mengizinkan VOC membangun tempat tinggal di Jayakarta. For your information, Jayakarta ini merupakan nama sebelum diganti menjadi Batavia dan sekarang ditetapkan menjadi ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Saat masa penjajahannya, VOC di bawah pimpinan J.P. Coen terus meningkatkan kadar eksploitasi seperti dengan memanfaatkan pribumi untuk bertani, lalu mengambil hasilnya. Juga VOC sering mengadu domba penguasa-penguasa pribumi dengan melakukan campur tangan seperti memperalat kerajaan pribumi. Contohnya saja seperti yang terjadi pada Mataram Islam. Dan juga berbagai hal lainnya yang justru sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, dalam artikel ini dibuat berbagai hal yang mendukung bagaimana keserakahan VOC dalam menjajah bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, poin-poin penting seperti kedatangan, masa penjajahan, dan juga masa berakhirnya VOC pun dibahas dalam artikel ini. Di balik itu semua, pastinya dalam suatu karya terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut? Tentu aja ya, kelebihannya itu berada di judul, karena judulnya ini singkat, padat, dan jelas. Judul artikel Keserakahan VOC membuat saya tentunya kepo nih tentang apa saja yang dilakukan oleh VOC sampai dijuluki kata serakah. Selain itu, isinya pun sangat sesuai dengan harapan pembaca yang dimana terdapat bahasa yang mudah dicerna sehingga isi dari artikel dapat saya mudah pahami. Poin plusnya lagi, dalam artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga saya lebih mudah mengingat isi-isi penting dalam artikel yang berada di setiap bagiannya. Setelah berbicara tentang kelebihan, apa saja sih kekurangan dalam artikel tersebut? Nah, jika dilihat dalam histori yang sebenarnya, isi dalam artikel tersebut masih belum cukup lengkap. Dan juga dalam pemberian contoh-contoh kejadian nyata yang menjadi alasan VOC melakukan keserakahan terhadap bangsa Indonesia masih kurang diberikan. Seharusnya artikel tersebut dapat menjelaskan secara lebih rinci lagi apa saja yang dilakukan oleh VOC dalam menjajah negeri kita tercinta. Banyak hal yang dapat saya ambil dari artikel tersebut, mulai dari alur kedatangan VOC sampai mereka mengalami kemunduran dan berujung dibubarkan. Sederhananya, saya menjadi lebih paham alasan bangsa Eropa berbondong-bondong mencari rempah-rempah ke Indonesia. Karena begitu banyaknya kekayaan Indonesia yang sangat melimpah bagaikan harta karun dunia. Namun sedihnya kekayaan bangsa ini malah mengundang para penjajah dan membuat rakyat Indonesia menderita.
Keserakahan VOC benar-benar membuat bangsa Indonesia diperas habis-habisan, mulai dari hasil bumi, bahkan sampai ke tenaga kerjaannya pun digunakan semena-mena. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada ulasan artikel yang berjudul Keserakahan VOC. Maaf jika terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam History.